Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina yuqimunas shalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum ala shalatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang berbahagia, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita akan berkomitmen secara istiqomah, akan menjadi pengikut setianya, menjalankan syariatnya, meneladani tutur kata dan perilakunya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa iqamus shalah." Yang artinya Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Jadi sholat adalah rukun Islam nomor 2. Sholat rukun Islam nomor 2 sangat penting dan menjadi barometer bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tinggalkan sholat. Bagaimanapun juga, dimanapun juga, kita wajib mengerjakan sholat, khususnya sholat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tidak bisa sholat, maka kita harus mau ibu-ibu disolatkan? Ya. Belum waktunya, ya. Belum waktunya. Jadi sebelum kita disolatkan, kita harus sholat. Ayat tadi saya telah bacakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman yang beruntung tersebut? Yaitu orang yang mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Mendirikan berarti ada tanggung jawab di belakang itu. Kita sholat kepada Allah, tapi juga ada pengaruh dalam kehidupan sosial kita. Betul nggak, Bu? Jadi sholat itu terdiri dari rukun. Yang pertama ada rukun qalbi, ada niat. La sholata illa bin niyah. Tidak sah sholat seseorang tanpa niat. Rukun qauli, la sholata illa bi suratul Fatihah. Tidak sah sholat kita kecuali kita membaca Fatihah. Rukun fi'li, tidak sah sholat kita tanpa ada gerakan. Jadi ada 3 hal dalam sholat: hati, kemudian perkataan, kemudian gerakan. Itulah sholat. Kemudian ibu-ibu, apa sih itu sholat? Sholat berasal dari kata silah. Silah itu artinya menyambung, ya, menyambung hubungan silaturahmi, menyambung hubungan kasih sayang antara makhluk dengan Kholiknya, antara kita sebagai manusia dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dampaknya dari sholat tentu bermanfaat, berpengaruh kepada sesama manusia. Ternyata sholat ini bisa berpengaruh hablum minallah wa hablum minan nas.
hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Bisa kita bayangkan, Bu, jika kita sering bersilaturahmi, banyak sekali faedah, keuntungan yang bisa kita dapatkan. Paling tidak akan tumbuh rasa kasih sayang di sana. Betul nggak, Bu? Kata Rasulullah, orang yang silaturahminya bagus, rezekinya akan dilancarkan Allah, amin. Umurnya akan dipanjangkan Allah, amin. Kedua, apa sih pengertian sholat menurut bahasa? Ada dua pengertian sholat. Yang pertama, as-sholatu ad-du'a. Yang kedua, as-sholatu az-zikru. Jadi ada dua. Yang pertama, sholat dalam arti bahasa, yaitu doa. Doa itu kan menengadahkan tangan ke atas, ya Bu ya. Seperti ini kita berdoa. Ada nggak orang yang berdoanya seperti ini? Tidak ada. Kalau berdoa, tangan kita ke atas, menandakan kita berada di posisi bawah. Yang kita butuhkan adalah di posisi atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ya Bu ya? Yang kedua, az-zikru. Sholat itu berarti zikir, eling, ingat, ya. Ada saudara kita yang berpaham dengan aliran kebatinan, ya Bu ya, aliran kebatinan, aliran kepercayaan. Mereka melakukan ibadahnya dengan eling saja, ingat saja, Bu. Zikir, kalau dalam istilah Islam, itu dengan kata-kata tauhid. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir dalam konsep Islam. Lalu kalau kita lihat sholat dalam hal ini, memang berarti dan berisi doa dan zikir. Betul nggak, Bu? Kalau kita sholat baca zikir nggak? Pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, di situ kita baca zikir. Subhanallah. Ya, kemudian sholat itu ada isinya doa tidak? Ada. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ternyata cocok. Jadi sholat dalam arti lughah, dalam arti bahasa, cocok dalam sebuah kegiatan. Yang kedua, sholat dalam arti istilah. Sholat dalam arti istilah, awaluhu bitakbiratul ihram wa akhiruhu bisalam. Yang dimaksud dengan sholat yang dicontohkan Rasul adalah diawali dengan takbiratul ihram. Takbir ada dua dalam sholatku. Yang pertama takbiratul ihram yang bunyinya Allahu Akbar. Yang kedua namanya takbir lil intiqal, untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya tanpa mengucapkan dan tanpa mengangkat Allahu Akbar. Jadi tangan kita tidak perlu diangkat kecuali takbiratul ihram. Wa akhiru bisalam, dan kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itulah yang dimaksud dengan sholat yang diteladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, dari pengertian sholat baik secara lughah maupun secara istilah, di dalam ibadah sholat ini mestinya tidak ada perpisahan, perpecahan, pertikaian antara paham. Karena ada yang menggunakan usolli, ada yang tidak menggunakan usolli. Usolli atau tidak usolli tidak punya pengaruh terhadap sah tidak sahnya sholat. Karena sholat diawali dengan takbiratul ihram, bukan dengan usolli. Inilah yang harus kita pahami dalam melaksanakan ibadah sholat. Lalu apa fungsi daripada sholat? Fungsi daripada sholat ada dua. Yang pertama adalah sholat sebagai tiang agama. Yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat sebagai tiang agama. Kita bisa lihat, Bu,
kita bandingkan, kita bayangkan ketika kita membangun sebuah rumah. Pertama kita bangun adalah pondasi. Pondasi itu adalah iman dalam pembangunan agama. Yang kedua kita bangun dinding dan tiang-tiang dalam sebuah rumah. Dinding dan tiang itu adalah sholat. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki rumah yang kokoh, rumah yang kuat, rumah yang tahan lama, bangunlah pondasi yang kuat, bangunlah tiang dan dinding yang kuat. Insya Allah kita akan memiliki rumah yang kokoh. Insya Allah kita akan memiliki agama yang kokoh. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah Bu? Kita sudah jadikan sholat kita sebagai tiang agama kita? Insya Allah. Yang kedua, sholat berfungsi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang pertama, sholat mencegah perbuatan keji. Jadi yang pertama keji dulu. Apa yang dimaksud keji? Keji berhubungan dengan sesama manusia. Seperti nafsu emosional. Suka emosi Bu? Suka? Iya, suka marah? Kadang-kadang ya. Banyakan marahnya atau banyakan tidak marahnya? Iya, banyakan tidak marahnya ya Bu. Kalau banyakan marahnya, kita termasuk tergolong orang yang emosional, orang yang pemarah. Yang kedua, berhubungan dengan nafsu seksual. Kalau kita tidak punya nafsu seksual, kita termasuk orang tidak normal. Betul nggak Bu? Iya. Kita masih normal semua kan? Berarti masih ada nafsu seksual kita Bu. Tapi kalau nafsu seksual kebanyakan, betul Bu? Kemudian kebablasan, itu yang harus kita waspadai. Kemudian Bapak sekalian, yang ketiga, nafsu terhadap harta benda dan martabat. Betul Bu? Jadi orang kadang-kadang terhadap harta benda itu luar biasa serakahnya. Betul gak ya? Sampai membutakan mata hatinya. Padahal bukan haknya, padahal bukan miliknya, diambil, dimakan, disimpan. Betul gak Bu? Nah, seperti ini akan merusak tatanan masyarakat. Kenapa Ibu sekalian? Karena ada orang yang terzalimi di sana. Doa orang yang terzalimi tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita makan hak orang lain. Karena kata Allah, jika kita makan hak orang lain, pada hakikatnya kita masukkan bara api neraka, baik ke dalam perut kita sendiri, ke dalam perut suami atau istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita. Wa yaslauna sa'iro, tempat kita di neraka sa'ir. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita belum bisa mencegah perbuatan keji dalam kehidupan sosial kita, kita belum mendirikan sholat. Baru tahapan mengerjakan sholat. Betul Bu? Mudah-mudahan Ibu sekalian kita bisa selalu meningkatkan. Kita lihat dan kita sadari usia yang ada yang Allah berikan pada kita Bu. Marilah sholat kita benahi, ya, kita tingkatkan kehusuan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, munkar. Sholat mencegah perbuatan keji, hubungannya kepada sesama manusia. Sholat mencegah perbuatan munkar yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munkar artinya membangkang. Membangkang itu artinya tidak nurut, tidak patuh, ya, tidak patuh, suka melawan. Itu namanya membangkang. Gimana Bu? Ya, sifat itu ada nggak sama kita? Dikit. Iya, suka tidak patuh, suka membangkang. Ada nggak Bu? Iya, baik tidak patuh atau membangkang kepada kedua orang tua kemarin, atau kepada suami, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka atau tidak? Membangkangnya sedikit atau banyak? Sedikit, ya. Oleh karena itu, tuntunan Rasul, selesai sholat, sebelum kita berzikir, sebelum kita berdoa, kita disuruh
istighfar terlebih dahulu, yang bunyinya astaghfirullahalazim, 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 3 kali minimal, Bu. Padahal kita baru saja ibadah, padahal kita baru saja mengunjungi Allah, betul nggak, Bu? Bagaimana kalau kita pulang dari pasar? Bagaimana kalau kita pulang dari mall? Bagaimana kalau kita pulang dari ke pesta? Betul nggak, Bu? Di sana banyak sekali setan. Ya, banyak sekali setan, Bu. Ya, yang akan menggoda kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memfungsikan sholat kita, baik hablum minallah wa hablum minan nas. Barangkali dari sini ada pertanyaan, Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Iya. saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar khusyuk dalam sholat? Kita buka kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Besar Imam Al-Ghazali. Ada salah satu dalam buku itu namanya bab sholat. Dia membahas tentang bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk. Beliau mengatakan, jika ada sinkronisasi, keserasian, keselarasan antara hati dan perkataan serta perbuatan atau gerakan, insya Allah sholat kita bisa menjadi khusyuk. Jadi tekniknya seperti itu. Kenapa, Bu? Karena jika kita bicara A, hati kita kosong, ada unsur setan yang akan masuk, yang kerjanya waswisu fi sudurin nas, mengotak-atik hati. Akhirnya fisik kita lagi sholat menghadap Sang Kholik yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran kita jadi jalan-jalan. Maka hati kita harus terisi. Bagaimana caranya agar hati ini terisi? Tentu pertanyaannya, agar hati ini terisi, semua yang kita ucapkan, semua yang kita baca dalam bacaan sholat harus kita pahami, harus kita tahu artinya. Betul gak, Bu? Ketika membaca Allahu Akbar, hati kita langsung berkata Allah Maha Besar. Seperti itu, Bu. Insya Allah sholat kita menjadi khusyuk. Yang kedua, barangkali ada pertanyaan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustazah. Ya. Apa fungsi sholat dalam kehidupan sosial? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa fungsi sholat dalam kehidupan sosial? Fungsi sholat dalam kehidupan sosial saya jawab dari gerakan. Gerakan-gerakan sholat. Ketika kita sholat, Bu, ada gerakan berdiri tegak. Kemudian gerakan ruku. Kemudian gerakan sujud. Kemudian gerakan nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Betul gak, Bu? Nah, ini gerakan-gerakan. Kenapa Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah menjadi teladan kepada umatnya dan kita menjadi pengikutnya, betul nggak, Bu? Jadi sholat kita itu harus sesuai dengan yang Rasulullah lakukan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri menunjukkan kepada kita ada sebuah pelajaran. Kalau kita harus berdiri tegak, kita harus menjadi umat yang kuat. Kuat dalam ekonomi, kuat dalam ilmu, kuat dalam politik. Jika kita kuat semuanya, insya Allah kita akan bisa berbagi kepada al-fuqara wal masakin. Kalau kita kuat, kita tidak akan menjadi umat yang berada di bawah. Kita punya nilai jual kepada umat seluruh dunia. Dan kita akan bangga kepada mereka kalau Islam itu ya'lu wala yu'la alai. Betul gak, Bu? Yang kedua, kenapa kita harus ruku? Menundukkan sebagian kepala kita. Artinya, atiullah
wa atiur rasul wa ulil amri. Di sini kata ulil amri. Jadi ruku itu punya pengertian terhadap ulil amri. Siapakah ulil amri? Para pemimpin. Siapakah pemimpin? Pada hakikatnya kita semua adalah para pemimpin. Kata Rasulullah, kullukum ra'in. Semua manusia adalah pemimpin. Tapi yang dimaksud di sini bisa pemimpin keluarga siapa, Bu? Suami. Pemimpin lingkungan RT RW. Pemimpin lebih tinggi bisa bupati, bisa wali kota. Kemudian presiden yang paling tinggi. Ya. Gubernur yang paling tinggi adalah presiden. Itu pemimpin. Nah, kemudian Bu, kita sebagai rakyat harus patuh kepada peraturan, perundang-undangan. Jika masyarakat, kemudian negara bisa damai, bisa teratur, bisa aman. Dan kita bisa menciptakan negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Betul nggak, Bu? Oleh karena itu, kita disuruh tunduk, kita disuruh taat pada pemimpin. Tapi taat kita, tunduk kita tidak melebihkan sujud kita, Bu. Karena kalau sujud, kita harus sami'na wa atokna kepada Allah. Karena bisa jadi pemimpinnya zalim. Tapi kalau Allah, sami'na wa atokna. Kita dengar, kita taati. Jadi tidak boleh ada sedikit pun komplain. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Kita harus meyakini semua yang diperintahkan Allah ada manfaatnya. Dan semua yang dilarang oleh Allah ada mudaratnya. Maka harus kita kerjakan yang diperintah, kita jauhkan yang dilarang. Kita nengok kanan dan kiri, salam. Kita lihat, di kanan kita ada orang yang lebih tua. Tua umurnya, tua ilmunya. Ya, tua jabatannya. Maka kita harus hormat kepadanya. Yang ke kiri, kita lihat orang yang kurang mampu, lebih muda, lebih lemah, maka harus kita kasih sayang kepada mereka. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, semuanya bisa kita lihat bahwa manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, marilah Bu, mudah-mudahan taklim ini bisa membawa barokah buat kita semuanya. Sebelumnya kita berdoa, kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli zambin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Rahman, taubatan nasuha ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Alim, Engkau maha mengetahui banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa seluruh kerabat keluarga besar kami, para guru dan para pemimpin kami. Ya Allah, cukupkanlah yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Rabbana taqabbal du'aana innaka antat tawwabur rahim, wa tub alaina innaka syami'un alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.